Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023 Di sini di video ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang Linux Essentials pada lab 05 yang tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sistem operasi Bapak Yan Sofyan Adana Saputra, Eskom Mkom. Nah, pada bab 1 ini kita akan membahas tentang command line skills. Lalu selanjutnya pada bab ini di sini tuh ada perintah ls, yaitu gunanya untuk menampilkan semua folder yang ada pada directory saat ini. Contohnya itu seperti ini. Kita ketik ls. Terus di sini akan menampilkan semua folder yang ada di dalam directory saat ini. Selanjutnya di sini ada ls min l. Ya, gunanya sama seperti tadi, cuman ini tuh bentuknya menglist semua foldernya yang ada kayak di ls tadi, dan juga dijelasin lebih detail. Contohnya tuh seperti ini, ls min l. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan folder-folder tadi sama kayak sebelumnya, cuman dia dibentuk kayak list gitu dan dijelaskan lebih detail. Di sini tuh ada tanggal dibuatnya kapan, terus ownernya itu siapa, owner dari yang bikin foldernya ini. Terus lanjut, di sini ada ls min l slash home. Ini digunakan untuk menampilkan daftar isi directory home secara rinci dalam format long listing. Contohnya itu seperti ini. Jangan lupa kasih spasi. Nah, sini totalnya adalah 0. Lanjut. Di sini step berikutnya itu ada who am I. Fungsinya ini akan menampilkan nama pengguna user yang sedang aktif atau login saat ini. Contohnya seperti ini. Who am I. Nah, di sini tuh menampilkan usernya itu adalah sysadmin. Lanjut. Di sini ada uname. Nah, uname itu fungsinya untuk menampilkan nama sistem operasi yang digunakan. Contohnya itu seperti ini. Uname. Nah, di sini tuh menampilkan sistem operasi yang digunakan, yaitu adalah Linux. Terus di bawahnya ini ada uname min n, dan ada uname strip not name. Nah, itu fungsinya sama untuk menampilkan hostname dari komputer. Nah, contoh itu seperti ini. Uname and localhost. Terus ini juga sama, uname not, sama juga. Ini menampilkan localhostnya itu. Selanjut, pada step kelima ini ada pwd. Itu fungsinya untuk menampilkan path lengkap dari directory tempat kita yang sedang berada saat ini. Nah, contoh itu seperti ini. Kita ketik pwd. Nah, di sini menampilkan kita ada di directory sysadmin. Lalu selanjutnya ada command history. Lanjut lagi. Nah, di sini ada command history yang dimana itu akan menglist semua komen-komen history komen yang udah kita ketik sebelumnya. Contoh itu seperti ini. History. Nah, ini memunculkan history komen history yang udah kita ketik sebelumnya. Di sini ada 9. Nah, selanjutnya itu ada history 5. Ini tuh sama seperti sebelumnya, cuman kita hanya menampilkan 5 history yang sudah kita ketik baru, bukan yang lama. Jadi yang lama nggak terhitung, yang nggak dimasukin, hanya yang baru-baru aja. History 5. Jadi menampilkan 5 history yang baru aja kita ketik, termasuk yang kita ketik tadi nih, history 5. Ini juga masuk terprint juga di sini. Lanjut, di sini ada %9. Nah, %9 itu gunanya untuk menjalankan ulang komen ke-9 dari daftar riwayat terminal atau historinya jika kita ketik %9. Selanjutnya ada shell variable. Yang pertama itu ada command echo. Itu gunanya seperti ngeprint kayak kita biasa di codingan itu, buat ngeprint kata-kata kayak hello world segala macam. Contoh itu seperti ini. Echo
hello world ya. Jadi dia ngeprint kata hello world itu. Lanjut ada echo his size. Gunanya itu untuk menampilkan jumlah maksimal komen yang dapat disimpan di riwayat terminal history selama sesi aktif. Jadi echo terus dollar his size. Nah, lalu di sini ada echo path. Nah, itu echo path itu gunanya untuk menampilkan location pada komennya. Jadi kayak seperti ini contohnya. Echo Nah, ini adalah path-nya tuh dia ada di sini. Selanjutnya di sini tuh ada which date. Nah, which date itu gunanya untuk menampilkan lokasi atau path lengkap dari program date yang terinstall di sistem. Contohnya itu seperti ini. Which date. Nah, di sini itu jadi menampilkan dari program lengkap dari date itu ada di mana. Ada di command type sekarang. Pertama itu ada type CD. Nah, type CD itu fungsinya untuk menunjukkan apakah si CD itu adalah sebuah shell built-in atau alias atau executable program, serta lokasinya juga tersedia jika tersedia. Type CD. Lalu di sini ada sama kayak tadi, which sama type. Nah, terus di sini ada type -als. Nah, itu gunanya untuk menunjukkan semua tempat atau jenis yang digunakan untuk menjalankan perintah ls, baik itu file executable, alias atau shell built-in jika ada. Contohnya itu seperti ini. Type -ls. Nah, di sini tuh menunjukkan penjelasan mengenai si ls dan menampilkan juga lokasi dari si ls ini. Lanjut, di sini tuh ada alias. Nah, alias itu fungsinya untuk membuat shortcut atau nama lain untuk perintah yang lebih panjang sehingga mempermudah pengguna perintah di terminal. Contohnya itu seperti ini. Alias. Lanjut, di sini ada type v itu di sini muncul, tapi kalau kita ketik type VLC ada not found. Nah, kenapa sila bisa not found? Karena VLC itu belum terinstall di sistem atau tidak ada path yang dikenali oleh terminal. Jadi dia itu nggak bakal muncul. Bilang VLC not found. Lanjut, quoting. Nah, di sini ada comment echo yaitu buat ngeprint situ DIC. Terus ada di sini nih date, ada garis miring gitu, titik garis miring gitu. Nah, itu untuk memunculkan menampilkan tanggal saat ini. Jadi kayak contohnya kita ketik echo sekarang tanggal, terus kita ketik ini aja. Nah, date. Nah, ini jadi dia munculin perintan yang tadi kita ketik terus sama tanggal yang hari ini. Lanjut, di sini ada, nah itu sama saja seperti komen sebelumnya, cuman kita punya alternatif komen seperti ini, sama aja jadinya. Di sini enggak. Ini kenapa si date-nya nggak keluar gitu fungsinya? Karena ada petik kayak ini. Karena dia memakai petik ini, jadi fungsi dari si date-nya itu nggak akan keluar. Jadi dia hanya ngeprint tulisan date gini aja. Sama juga kayak tadi, karena ininya ada di luar gitu, nih tanda ininya ada di luar. Nah, jadi dia tetap sama, nggak ngeluarin fungsi date-nya. Nah, beda kalau misalkan pakai petik 2, dia masih bisa ngeluarin si date-nya itu. Nah, di sini sekarang tuh ada echo di bintang. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan daftar file atau direktori yang mulai dengan huruf D di direktori saat ini. Contoh itu seperti ini. Echo di bintang.
Nah, di sini tuh menampilkan folder yang hurufnya awal D kayak desktop, documents, dan download. Kita lanjut lagi. Ada control statement. Nah, di sini ada comment echo hello, terus titik koma, terus ada echo Linux, terus titik koma, terus echo student. Nah, itu gunanya apa? Gunanya itu untuk menaruh kata baru pada baris selanjutnya. Jadi kayak bukan taruh di sebelahnya gitu. Contohnya itu seperti ini. Titik echo halo, terus titik koma, echo Linux gitu contohnya, titik koma, echo mahasiswa, kita enter. Jadi ketika yang tadi itu ada hello Linux sama mahasiswa, itu jadi kayak kelis gitu, jadi ada di baris baru ya. Lanjut. Nah, ini sama kayak tadi, cuman karena ada false-nya ini, kata tersebut jadi tidak akan terprint. Jadi cuman ada co sama not conditional. Nah, false-nya ini nggak keprint ini. Lanjut, di sini ada echo start, terus ada pakai logika dan. Untuk menaruh baris selanjutnya sama kayak tadi aja, cuman bisa pakai logika dan ini. Nah, ini sama kayak tadi tuh yang ada false-nya. Echo sukses ini karena ada false-nya, jadi yang terprint ini tuh adalah si echo sukses aja nih. Nah, yang si echo by karena udah kena ini si false-nya, jadi dia tidak terprint gitu. Nah, terus di sini ada comment false dan true dengan logika OR nih, yang ini logika OR. Ini berarti perintah sebelah kiri sebelumnya si false ini akan dijalankan terlebih dahulu, dan jika perintah tersebut gagal, dia akan mengembalikan status keluar non-zero atau false. Maka perintah di sebelah kanan setelah si OR-nya ini akan dijalankan. Contohnya itu seperti ini. False echo fail OR. Nah, karena false itu gagal, maka perintah setelah si OR ini akan dijalankan. Nah, kalau kita pakai yang true, nah dia nggak ngeprint apa-apa karena true itu berhasil, jadi perintah OR itu tidak akan dijalankan. Sekian dari video saya untuk lab 05, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.